Tidak ada keputusan buat usul mau udah tahu ya. Pencabutan dari pemohon atas permohonan ini, kuasanya atas permohonan dari pemberi kuasa, dan yang tadi telah kami sampaikan pada hakikatnya para pemohon mengakui menerima dan duduk atas segala putusan yang berkaitan terhadap asas-asas itu ya. Untuk hal tersebut maka majelis akan membacakan penetapan secara tegas nanti putusannya bisa. Harapannya termohon tidak keberatan ya? Tidak keberatan ya. Dan kami sudah pastikan ke pemohon memang kliennya mengetahui betapa Oke, majelis berusaha ya, skor dulu ya.
28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan yang telah berkekuatan tetap menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut adalah hak subjektif para pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang penjelasan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa rasa paksaan dan tekanan penipuan, bahwa berdasarkan suatu komunikasi tersebut nanti sudah mempertimbangkan fakta-fakta bahwa para pemohon telah menerima dan patuh pada segala isi putusan yang telah bertetap. Jabatan tersebut dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa paksaan. Pemohon memahami konsekuensi hukum dan penjabatan perbuatan ini, sehingga berdasarkan tersebut majelis mengabulkan permohonan penjabatan tersebut, menyatakan satu menerima dan mengajukan permohonan penjabatan dari keberatan dari pemohon, menyatakan bahwa perkara terdaftar dalam perkara fiskal nomor 7 keberatan PTK 2025 bersama pemohon 1 Sandra Dewi, pemohon 2 Sandra Dewi dan pemohon 3 Raymond Gunawan dicabut dan pemeriksaan dihentikan, mencatat ucapan keberatan tersebut pada register atas ini mencatat bahwa pencabutan keberatan dilakukan dengan alasan pemohon kepada telah menerima dan tunduk atas isi putusan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana PU setelah perbuatan bertetap, menyatakan bahwa dengan jabatan kali maka putusan Mahkamah Agung nomor 5.9 K/5 tanggal 25 Juni 2025 serta putusan tingkat banding dan pertama yang mendasari perkara ini tetap berlaku dan dapat diskusi, menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi untuk menggugat perkara ini dari register perkara dan membebankan biaya kepada para pemohon sesuai dari perkara berdasarkan dari perkara tidak. Demikian ya putus pada hari ini di Selasa 28 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim. Pada tanggal nanti dihadiri oleh para pemohon dan kuasa pemohon dan kuasa dari pemohon. Itu ya dari majelis. Nanti suratnya lengkap atasnya dapat itu ya. Jadi saya akan menulis dan saya akan mengatakan berikut. Teman-teman media bahwa benar hari ini hari Selasa 28 Oktober yang sedianya agendanya adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Tetapi tadi sudah kita lihat bersama bahwa tiba-tiba saja dari pihak pemohon mencabut permohonan keberatan, yaitu dari pihak Sandra Dewi dan kawan-kawan seperti itu. Dan tadi sudah kita lihat bersama, kita menyaksikan persidangan sendiri bahwa salah satu alasan pencabutan adalah karena pihak pemohon yaitu menghormati putusan Harvey Muiz dalam kasus tindak pidana korupsi PT Timah seperti itu. Dan kemudian sudah kita lihat bersama majelis hakim yang diketuai oleh Pak Rios Rahmanto, kemudian anggota Pak Sunoto dan Pak Mardianto mengabulkan permohonan pencabutan keberatan tersebut. Oke, walaupun memang mereka sudah mengajukan pencabutan gugatan, apakah masih ada kemungkinan mereka untuk
mengajukan langkah hukum lainnya Pak? Ya, karena ini sifatnya permohonan dan belum masuk ke pokok perkara, maka masih diberikan peluang kepada siapa dalam hal ini Sandra Dewi untuk mengajukan kembali, mengajukan keberatan seperti itu. Mungkin alasan untuk mencabutnya seperti apa sih Pak? Seperti yang disampaikan tadi dalam sidang, alasan pencabutan adalah pihak pemohon menghormati putusan Harvey Muiz yang dalam hari sudah inkrah seperti itu. Pak, mungkin tadi apa saja sih yang barang-barang yang ada yang disita yang dirampas oleh negara, mungkin boleh nominalnya juga berapa mungkin Pak? Sebagaimana diketahui dalam permohonan keberatan yang untuk disita yaitu perhiasan ada 140-an item, kemudian ada tas 88 tas, kemudian rumah di Kebayoran Baru, kemudian rumah di Jakarta Barat, kemudian ada 2 kondominium di daerah Serpong, dan kemudian pemblokiran sejumlah rekening lebih dari miliaran lah seperti itu. Dan barang-barang tersebut sudah dieksekusi belum sih Pak? Ya, soal eksekusi dan eksekusi itu kewenangan daripada kejaksaan. Nah, Pak, mungkin dari barang-barang tersebut nantinya akan dilelang kembali untuk negara atau bagaimana sih? Soal lelang dan sebagainya itu kewenangan kejaksaan. Aman? Terima kasih. Terima kasih sekali.